teman-teman, Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku angkat Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia. Itu artinya bahwa pemuda atau generasi muda kita memiliki andil atau peran yang sangat besar untuk kemajuan bangsa ini. Apa jadinya jika pemuda kita ke hal yang bersifat negatif? Karena tidak dimungkiri bahwa ketika kita masih muda, jiwa-jiwa kita bergelora, semangat kita bergelora, otak kita begitu liar memikirkan hal yang bersifat negatif maupun positif, menembus dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itulah, saya Ajuswit, seizin semesta dan para leluhur, membuat channel yang bernama Otak Liarku ini sebagai wadah kreativitas mereka untuk kemajuan dirinya, lingkungan, dan tentunya bermanfaat juga bagi pemirsa yang menonton channel ini. Selamat datang di channel Otak Liarku. Pada sesi perjumpaan kita yang pertama ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke Bukit Lingga, di mana Bukit Lingga ini ada di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Di Bukit Lingga ini ada satu kawasan tempat wisata baru yang namanya Romantic Hill, di mana Romantic Hill ini sangat indah. Pada sesi yang kedua, yang tidak kalah menariknya, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk meracik kopi apa yang saya buat, bagaimana resepnya. Ikuti terus channel ini. Nah pemirsa, tepat berada di tempat saya berdiri kokoh monumen Idewo Agung Jambi. Sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju Bukit Lingga, ada baiknya kita kupas sedikit sejarah tentang Kabupaten Kelungkung. Dalam sejarahnya, Kelungkung adalah kerajaan tertua di Bali yang terkenal dengan puputan kelungkungnya. Pada masa pemerintahan Raja Idewo Agung Jambi, raja beserta rakyat Kelungkung bertempur secara gigih dan kesatria melawan penjajah Belanda. Monumen Idewo Agung Jambi dibangun untuk mengenang jasa beliau beserta rakyat Kelungkung, serta sebagai inspirasi kita sebagai generasi muda agar tetap berjuang mengisi pembangunan dengan tetap semangat, pantang menyerah demi bangsa dan orang-orang yang kita cintai. Baiklah, saatnya kita memulai perjalanan ke Romantic Hill. Kami bersama teman-teman mengendarai roda 2, start dari Monumen Idewo Agung Jambi, sekitar jam 10 pagi. Jarak dari kota Semarapura ke Romantic Hill sekitar 9,7 km, atau bisa ditempuh dengan kendaraan dengan waktu sekitar 17 menitan saja. Nah, untuk mencapai Romantic Hill sebenarnya tidaklah susah, karena titik lokasinya sudah tersedia di Google Map. Teman-teman bisa searching dengan kata kunci kawasan wisata desa Romantic Hill. Nah, teman-teman akan dituntun sampai di titik lokasi, karena walaupun tempatnya di atas bukit, jaringan internet masih lancar jaya sampai di sana. Nah, kita sudah sampai di parkiran Puncak Bukit Lingga. Tempat yang pertama kita tuju adalah Pura Puncak Lingga. Namun, sebelum kita naik, ada baiknya kita minta izin dulu kepada beliau yang punya kuasa terhadap bukit ini. Di sini ada pelinggih. Teman-teman Hindu bisa mengaturkan cana di sini, atau bagi agama lain cukup dengan berdoa sesuai agama dan percayanya masing-masing. Dengan penuh semangat, kami mendaki bukit ini. Baru sedikit saja naik, keringat kami sudah mulai mengucur dengan derasnya. Dan memang, untuk kaum rebahan seperti kami, cepat sekali lelah. Tetapi kami ingat pesan orang tua kami, bahwa naik gunung atau naik bukit tidak boleh mengeluh lelah, berkata kotor, atau berniat kurang baik.
atau kamu tidak akan pernah sampai di puncak tujuan. Nah, kami percaya itu. Bagaimana dengan kalian? Sampailah kami di persimpangan jalan menuju Pura Puncak Bukit Linggah. Kami memutuskan untuk ke Pura Beginya saja. Sebab, kalau ke Pura Puncak, perlu naik lagi kurang lebih lagi 200 meteran. Karena sudah siang hari, kami pikir cukup sampai di sini saja, dan kami kembali turun menuju lereng bukit yang ada kawasan wisata Romantic Hill-nya. Oke guys, sekarang kita menuruni bukit ya yang lumayan terjal guys. Ya. Oke. Apakah Anda sudah senang-senang? Sudah sangat senang sekali sih. Bagaimana rekan? Kalian udah lihat tombol merah di bawah tuh, diklik dulu ya, diklik dulu. Oke. Pokoknya jangan lupa di Oke. Bagaimana? Apakah sudah senang-senang? Si sehat. Tolong disubrek ya, subrek. Coba itu view-nya tuh ada tuh. Oke. Oke, view. Woi. Yuk, foto yuk. Very nice guys, very nice. Pemandangan kali. Dan sekarang kita kembali ke lereng bukit, ke tujuan utama kita yaitu ke kawasan wisata Desa Romantic Hill. Akhirnya kita sampai di kawasan wisata Romantic Hill. Di sini, kamu akan langsung disambut dengan berbagai tanaman yang tertata rapi. Untuk masuk kawasan wisata ini, kamu cukup merogoh kocek Rp15.000 per orang di pintu masuknya. Dan dengan membayar tiket Rp15.000 per orang, kamu akan langsung diberikan 1 botol air mineral oleh petugas. Dan aku yakin kamu tak akan kecewa karena pemandangan di sini melebihi ekspektasi kita. Kamu akan dimanja dengan udara segar dan nuansa hijau perbukitan serta birunya laut dari kejauhan. Berbagai aktivitas yang menyenangkan kamu bisa lakukan di sini. Banyak tersedia spot bagus di sini dan akan menambah koleksi fotomu. Kamu juga bisa bermain ayunan di sini sepuasnya sambil menikmati segarnya udara perbukitan dan birunya pantai Kusambe dari kejauhan. Kamu juga bisa rebahan dan melepas lelah di rumah ilalang ini. Dan karena asiknya, kamu juga tidak akan merasa menghabiskan lembar demi lembar bukumu yang kamu baca itu. Bermain gitar dan bernyanyi menjadi hal yang mengasihkan di sini. Dan karena hari sudah beranjak siang, ada waktunya saya mulai meracik kopi dan membagikan tip ini ke kamu. Kali ini saya akan sharing cara meracik kopi susu tubruk. Tetapi sebelum saya meracik kopi, saya mau mengucapkan terima kasih dulu sama teman kopiku namanya Bayu dari Lingsir Kopi and Semut Tobacco, Bang Li. Dialah yang pertama kali mengenalkan saya dunia perkopian. Kopi susu tubruk ini adalah salah satu kopi favorit ketika kami nongkrong bersama teman-teman kopi lover. Pertama-tama, masukkanlah gula pasir ke dalam cangkir. Lalu masukkanlah kopi bubuknya. Karena kopi bubuknya yang aku pakai ini adalah kopi Lingsir, jadi aku cukup memasukkan kopi sebanyak kurang lebih 5 gram. Dan jika teman-teman menggunakan merek kopi yang berbeda, teman-teman bisa memasukkan sekitar 7 gram untuk mendapatkan takaran kopi yang pas. Lalu masukkanlah susu kental manis kurang lebih 20 gram. Nah, disinilah kuncinya saya meracik kopi susu yang nikmat. Karena di 30 detik pertama ada namanya proses blooming, yaitu proses melepas karbon dioksida dari kopi itu sendiri agar aman bagi lambung kita. Dan juga proses mengaduk kopi dan gula selama 30 detik pertama
akan membuat gula dan kopi tercampur dengan merata dan akan membuat kopimu bertambah nikmat. Nah, dan yang terakhir, tuangkanlah kembali air panas kurang lebih 100-100 ml dengan cara memutar. Nah, sekarang sudah tahu kan cara meracik kopi dengan baik dengan metode tubruk, yaitu metode cara seduh kopi asli Indonesia. Dan sangat berbeda dengan cara seduh kopi negara lain. Kopi tubruknya sudah selesai dan siap diseruput. Baik, sampai di sini aja video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidup.